Selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih mengikuti seri doa Bapa kami dengan tema manusia perlu batasan. Tetapi jika Tuhan sudah memberikan banyak dan engkau tidak pernah merasa cukup, terus mengeluh, terus merasa tidak puas, terus rakus, maka Tuhan melihat inilah pengemis besar yang tidak henti-hentinya bersungut-sungut, tidak henti-hentinya mengeluh kepada Tuhan dan selalu mencela Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat kita. Yesus mengajar kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau hari ini kita diberi makanan 50 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan, bukankah besok semuanya sudah menjadi basi? Semua menjadi busuk. Jikalau Tuhan memberikan makanan 1000 kali lipat kepadamu, tetapi lebih dari apa yang kamu perlukan, bukankah engkau akan dibuat bingung? Bagaimana membuang sisa yang rusak itu? Repotnya tidak habis-habis. Banyak orang berkelebihan akhirnya tidak habis-habis mengurus kelebihan kekayaannya itu. Entah mau disimpan di mana. Sebelum engkau kaya, engkau melewatkan hidup ini dengan mudah. Setelah engkau kaya, kekhawatiranmu tidak habis-habisnya. Kalau engkau punya satu rumah, engkau panggil 2 orang pembantu untuk membersihkannya. Itu sudah cukup. Kalau engkau punya 1000 rumah, engkau akan kerepotan mencari pembantu untuk membersihkannya. Engkau harus membayar banyak orang untuk mengatur rumahmu dan mengurus banyak kerjaan dengan tidak habis-habisnya. Mengurus kelebihan adalah urusan yang merepotkan sekali. Mengurus yang cukup adalah urusan yang sangat memuaskan. Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya yang datang bertanya kepadanya, "Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Maka pergilah orang kaya itu dengan sedih, karena hartanya terlalu banyak. Hartanya ternyata menjadi hambatan dia datang kepada Tuhan. Hartanya ternyata menjadi rintangan bagi dia untuk mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan ketika sampai di sorga akan bersyukur karena saya pernah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut engkau. Dan segala sesuatu yang saya tinggalkan sebenarnya fana, sudah hancur. Tetapi mengikut engkau adalah kebahagiaan selama-lamanya. Jikalau hari ini kita bisa bertemu Petrus di sorga, dia akan lihat ke belakang dan dia lihat ke bawah. Danau Galilea masih di situ. Air masih sangat indah, pemandangan bagus sekali. Dan kapal yang dia miliki sesudah hancur 2000 tahun yang lalu dia menoleh ke belakang. Ratusan ribu orang menjadi orang Kristen karena penyerahan Petrus kepada Tuhan. Dia akan mengatakan, apa yang saya lepaskan akhirnya hancur. Apa yang saya terima bertahan untuk selama-lamanya. Inilah orang yang berbijaksana. Kita selalu tidak bisa melepaskan materi yang kita peroleh. Dan akhirnya secara tidak sadar, kita telah membuang segala harta rohani yang penting. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Ada orang kaya menghitung hartanya, tanahnya begitu banyak, uangnya begitu banyak, barangnya begitu banyak, emasnya begitu banyak. Seorang diri dia menghitung hartanya di meja. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau ini untuk anak cucu saya bisa tahan berapa generasi?" Lalu dia menghitung-hitung. Selesai hitung, dia mendapati semua uang
akan habis di generasi ke-15. Anaknya ada 2, cucunya ada 6. Lalu buyutnya sampai 15 generasi. Ada berapa ribu orang. Kemudian dia menghitung perlu berapa uang untuk makanan dan kebutuhan lain. Satu generasi 30 tahun. Setelah 450 tahun uangnya habis. Akhirnya dia menangis hebat. Orang bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Dia menjawab, "Ternyata uangku sudah habis sampai generasi ke-15. Maka anak cucuku di generasi ke-16 semua jadi pengemis." Saudara lihat, gila tidak? Dia sendiri cukup, tetapi masing pikiran anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya, terus sampai 15 generasi. Tuhan tidak mengajar ini. Tuhan mengajar kita yang secukupnya untuk hari ini. Sudah terbukti dalam penelitian bahwa dalam negara yang kaya jumlah penduduknya, yang bahagia tidak banyak. Banyak negara yang tidak terlalu kaya jumlah penduduknya, yang merasa bahagia lebih tinggi. Presentasi orang yang bahagia di Indonesia lebih tinggi daripada di Jerman. Kenapa? Karena orang Indonesia bersikap nerimo. Adanya apa ya terima saja. Sudah puas saja. Kalau kurang bagus ya sudahlah. Tetapi ada orang yang perfeksionis. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Sedikit saja kelemahan dia sudah tidak bisa terima. Akhirnya susahnya luar biasa. Presentasi orang-orang bahagia di Indonesia sangat tinggi. Karena orang Indonesia, khususnya orang Jawa, terbiasa bersikap nerimo. Kalau ada kesulitannya, sudahlah, nerimo wis. Itu nasib. Saya tidak setuju kalau segala sesuatu ditafsirkan dengan nasib. Tetapi sampai taraf tertentu itu bisa terima. Kenapa kita tidak bisa terima apa yang diatur oleh Tuhan? Karena kita mempunyai ambisi di luar anugerah Tuhan. Kenapa kita tidak bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Karena kita mempunyai aspirasi, ambisi yang liar, yang mau melebihi dari anugerah Tuhan. Kalau manusia tidak ada ambisi, pasti tidak bisa maju. Tetapi manusia yang maju-maju terus, tidak tahu berhentinya. Ada gas, tidak ada rem, kopling, dan gigi yang mengubah kecepatan. Berakibat masuk ke jurang. Kita perlu batasan. Tahu merasa cukup kalau Tuhan beri banyak. Bisa terima kalau Tuhan tidak beri. Tidak memaksa Tuhan. Tidak mati-matian minta Tuhan memberi kekayaan yang liar. Apalagi memakai cara yang tidak beres dan menipu untuk mendapatkan uang lebih banyak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami supaya kami menerima situasi dan kondisi apapun, termasuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Amin.